record. Nah, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas integral tak tentu dan penerapannya. Yang pertama kita harus tahu dulu definisi integral. Apa itu integral? Yaitu bentuk penjumlahan berkesinambungan atau secara kontinu yang merupakan kebalikan dari turunan. Kalau minggu kemarin kita membahas diferensial seperti itu kan, diferensial kan turunan. Nah, ini kebalikan turunan, tanjakan istilahnya, naikkan ke tanjakan ya, anti turunan atau kebalikan turunannya. Nah, untuk definisi integral tak tentunya itu bentuk integrasi yang hasilnya berupa fungsi dalam variasi tertentu. Artinya nanti ada penjumlah nilai variabel tertentunya dan masih membuat konstanta integrasi. Contoh bentuk umumnya seperti ini. Jika ada integral fx dari fungsi fx itu akan menjadi fungsi fx ditambah k. Adanya kan k-nya itu konstanta. Kalau ada integral fungsi fu di sini, ini maka fungsi fu-nya ditambah dengan k. Nah, kita masuk ke fungsi pangkat. Fungsi pangkat karena kita ini kebalikan dari turunan tadi integral, maka nanti kalau ada fungsi pangkat n x dx itu akan menjadi x pangkatnya n ditambah 1, berarti pangkatnya ditambah dibagi dengan n tambah 1. Jadi di sini pengurangannya ditambah dengan konstanta, di mana n-nya ini nggak boleh sama dengan negatif 1. Kalau negatif 1 nanti jadi fungsi ini, fungsi pangkat negatif jadinya. Contohnya di sini kalau ada fungsi pangkat negatif nx dx, di mana fungsi x negatif 1 dx, maka ini akan menjadi fungsi ln x. Ini di apa namanya? Absolut ya, nilai absolutnya ya. Jadi kalau nanti negatif, maka ini kita tetap positifkan ditambah c. Nah, di sini n-nya boleh negatif 1 karena nanti di sini ln-nya kita buat absolut. Absolut dalam artian kalau pangkatnya nanti negatif 1 kita jadi ubah positif. Itu. Contohnya di sini ada integral dari akar dx, x dx. Itu akan sama dengan fungsi dari x, akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi x pangkat setengah dx. Berarti kan tadi ditambahkan pangkatnya. Berarti x pangkat setengah tambah 1 dibagi setengah tambah 1 ditambah dengan konstanta, maka akan menjadi 2x pangkat 1/2 dibagi dengan 3 ditambah c. Saya beri contoh lagi. Kalau ada integral 3x pangkat 2 tambah 3 dx, ini akan sama dengan 3x pangkat 2 tambah 1 dibagi dengan 2 tambah 1 ditambah dengan 3x tambah c. Ini akan menghasilkan 3x pangkat 3 ditambah 3x ditambah dengan konstantanya. Berikutnya fungsi dari konstanta. Nah, ini kalau ada fungsi k dx, k-nya ini konstanta, ada dx-nya ini akan sama dengan k, dikeluarkan k-nya, dikalikan dengan integral dx. Itu akan menjadi kx tambah c, di mana nanti konstantanya ini tidak boleh sama dengan 0. Contoh aplikasi rumus ini, setengah dx itu akan sama dengan 1/2 integral atau ini integral dx. Integral dx itu adalah x, maka 1/2x ditambah dengan konstantanya. Berikut ada aturan penjumlahan dua fungsi. Kalau ada aturan penjumlahan dua fungsi, yaitu integral fx ditambah atau dikurang integral dx, maka hasilnya penjumlahan dari integral fungsi fx dx ditambah atau dikurang integral fungsi dari gx dx. Contohnya di sini ada 3x kuadrat tambah 2x dx. Nah, ini adalah fx-nya, yang ini gx-nya, fungsi gx-nya. Maka ini akan sama dengan fungsi dari 3x pangkat 2 dx ditambah dari fungsi 2x dx. Maka ini tadi 3x, ini akan menghasilkan 3x kuadrat
Dari mana 3x kuadrat? Dari 3x, ini 2 tambah 1, ini dibagi 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3, maka ini 3-nya habis, jadi x pangkat 3. Kemudian 2x-nya ini dari mana? Dari 2 dipangkatkan 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2, habis 2-nya tinggal x kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian ditambahkan konstanta. Itu jumlah atau pengurangan dua fungsi. Kalau dikurangkan tinggal mengurangkan aja di sininya nanti. Sini tinggal kurangkan aja. Berarti di sini nanti kurang. Kalau misalnya di sini ada minus, tanda minusnya. Berikutnya ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu Y sama dengan A eksponen E pangkat X itu ditambah dengan konstanta, di mana bilangan C-nya itu konstanta ya. Nah, DY per DX-nya itu sama dengan E pangkat X, eksponen X. Maka DY-nya ini, DX-nya dipindahkan ke kanan menjadi eksponen X dikali DX. Ini sama dengan DY. Di mana Y itu sama dengan fungsi DY. Berarti fungsinya E pangkat X DX. Jadi ini hasilnya ya dari sini. Kemudian ini kalau saya buat ini ya. Kalau di situ nggak DY per DX. Sama dengan E pangkat X. Ini kan kalau mau kita cari DY sama dengan E X kali dx-nya ke kanan ya dx. Nah, makanya seperti ini. Jadi hasilnya x eksponen x dikali dx itu akan menghasilkan eksponen x ditambah dengan konstantanya atau c. Contohnya, jika ada 2 eksponen x tambah 4 dx, ini akan sama dengan 2 eksponen x dx ditambah 4 dx. Ini akan tetap 2 eksponen x ditambah ini menjadi 4x ditambah dengan konstanta. Itu kalau fungsi eksponensial. Berikutnya ada fungsi integral. Nah, kalau fungsi fungsi logaritma. Jadi integral 1 per dx 1x per dx itu akan sama dengan ln x tambah c. Contohnya ini ada 5 per 5x tambah 4 dx. Ini akan menghasilkan 5 dx dibagi 5x tambah 4. Ini akan sama dengan ln 5x tambah 4 ditambah dengan konstanta. Berikutnya kita langsung masuk aplikasi ke penyelesaian ke bidang ekonominya ya. Contoh soalnya di sini ada diketahui biaya marginal itu sama dengan MC, di mana MC itu sama dengan 3Q kuadrat dikurang 6Q tambah 4, tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya total itu sama dengan integral dari MC dx. Berarti MC-nya itu mana? Masukkan MC-nya itu yang ini nilainya. Jadi 3Q kuadrat dikurang 6Q tambah 4 dq. Maka ini akan sama dengan ininya habis, 3-nya habis. Ini 6 bagi 2 sama dengan 3 ini. Kemudian 4Q tambah K. Jadi 3Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat ditambah 4Q tambah konstanta. Ini konstanta K ini biaya tetapnya atau FC-nya nanti. Biaya rata-rata atau SI itu sama dengan cost per Q. Di sini sama dengan Q-nya tadi sudah ini C per Q-nya 3. Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah K dibagi Q. Maka ini sama dengan 2Q kuadrat dikurang 3Q tambah 4 ditambah K ini per Q. Ini hasil biaya rata-ratanya. Ini bukan per ini lagi ya, bukan per Q lagi ya di sini ya. Jadi ini hasil kan ini udah dibagi Q kan semuanya. Oh, ini K per Q. K-nya aja yang cuman aduh penulisannya ini ya. Cuman K-nya aja yang di ini ya, yang per Q karena di sini K nggak bisa dibagi ini kan. Kalau ini kan K-nya yang Q-nya ini bisa dibagi. Berikutnya ada latihan nomor 2. Diketahui penerimaan marginal atau MR itu sama dengan 16Q. Di sini untuk menentukan persamaan
penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Maka di sini kita penerimaan total integral dari MR ini 16Q 16 dikurang 4Q DQ ini akan menghasilkan 16Q ditambah 4Q kuadrat dibagi 2 tambah K. Maka ini sama dengan 16Q dikurang 2Q kuadrat. Di sini catatannya konstanta dalam persamaan penerimaan total itu harus sama dengan 0. Maka di sini makanya tidak ada. Kalau di sini kan ada hasilnya nih, di sini ada K-nya. Di sini dihilangkan karena persamaan penerimaan total di sini sama dengan 0. Kemudian penerimaan rata-ratanya itu sama dengan R per Q. Maka R-nya itu masukkan ini, persamaan ini dibagi dengan Q, hasilnya 16 dikurang Q 2Q. Ini ya. Ini penerimaan total. Berikutnya persamaan utilitasnya. Nah, kalau ada persamaan diketahui utilitas marginal MU sama dengan 90 kurang 10Q. Tentukan persamaan utilitas totalnya. Utilitas total tadi sudah diketahui di sini integral MU dx. Maka masukkan dia MU-nya jadi 9Q dikurang 10Q kuadrat bagi 2 tambah K. Masih di sini konstanta dalam sama dengan 0. Jadi hasilnya 90Q dikurang 5Q kuadrat. 5 ini kan dari yang 10 dibagi 2 pangkatnya. Karena di sini pangkatnya 1. Ingat tadi integral itu naik pangkat ibaratnya gitu. Kalau diferensial turun pangkat gitu. Cara mudahnya. Berikut latihan nomor 4, diketahui marginal MP sama dengan 18X dikurang 3X kuadrat. Tentukan persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Maka produk total itu integral dari produk marginal. Masukkanlah persamaan dari produk marginalnya. Kita integralkan, maka hasilnya 18X kuadrat dibagi 2. Karena di sini pangkatnya 1. Berarti ini pangkatnya ditambahin, di bawah juga ditambahin bagi 2. Ini kurang, ini pangkatnya 2, ini dibagi 3, karena 2 tambah 1. Ini pangkatnya ditambahin, dinaikin, ditambah dengan konstantanya. Nah, karena konstanta ini sama dengan 0 di sini, maka hasilnya 9X kuadrat dikurang 3X pangkat 3. Sedangkan produk rata-rata itu AP, average produk, itu sama dengan produk per X. Maka di sini P-nya sudah kita tahu di sini, dapatnya hasilnya yang ini, maka kita masukkan 9X kuadrat dikurang 3X pangkat 3 dibagi dengan X, hasilnya 9X dikurang X kuadrat. Inilah produk rata-rata, persamaan produk rata-ratanya. Berikutnya nomor 5, diketahui autonomous consumption itu 35 miliar. Wah, uangnya gede ya. Ditambah dan MPC-nya sama dengan 0,8. Tentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat. Maka fungsi konsumsinya itu sama dengan integral dari MPC DY. Kita masukkan integralnya. Ini tadi 0,8 MPC-nya. Maka 0,8Y ditambah KC. Nah, KC-nya ini tadi ininya konsumsinya 30 miliar, maka 0,8Y ditambah 30 miliar. Kemudian MPS-nya itu sama dengan 1 kurang MPC, maka itu sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Jadi fungsi tabungan itu sama dengan integral MPS DY. Ini 0,2 DY, berarti 0,2Y ditambah KS, ini ditambah. Jadi konstanta KS ini, ini ya negatif karena KS-nya sini saving-nya itu jadi negatif. Jadi 0,2Y dikurang 30 miliar. Jadi inilah dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat. Berikutnya coba kita latihan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham tentang integral? Kebalikan dari diferensial. Istilah, jadi kalian harus hafal diferensial itu apa sih? Oh, turunan. Kalau integral itu apa? Nah, seperti itu. Kalau limit itu apa? Kemarin itu apa limit? Jadi harus paham, nggak usah hafal.
Nggak usah kalau hafal yang ini adalah bla 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 itu ini. Jadi kata kuncinya aja yang kalian ini, jadi kalian paham. Ada pertanyaan? Yang di sini? Kalau integral tertentu itu integral yang ada batasan nilainya, nilai tertentu. Misalnya ini nanti 1 sampai 2, misalnya 0 sampai 4, misalnya. Jadi X-nya nanti kita itu nilai-nilai tertentunya. Kalau tidak, coba kita latihan ini. Berapa nilai integral X pangkat 3 tambah 3X kuadrat? Nah, ini ada tadi di soal. Ada nggak tadi? Coba, berapa hasilnya? Sama dengan 3X pangkat 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 1 ditambah 3 kali X 2 tambah 1 dibagi dengan 2 tambah 1. Kemudian ditambah dengan apa lagi? Konstanta ya. Harusnya ada konstantanya. Maka sama dengan ini habis. Berarti 3X pangkat 4. Oh, ini 3/4 ya. 3/4 bukan habis. 3 tambah 1. 3/4 ditambah. Mana lagi? 3 ini habis. X pangkat 3. Harusnya ada konstantanya. Berarti yang mana? Yang manakah ininya? Ada jawabannya enggak? Atau saya salah, ini bukan 3 ya, berarti ini 1/4, sorry. Tuh kan saya belum sarapan kan. Kalau pagi-pagi ini memang ini bukan 3X ya, tetapi kok saya ingat diferensial. Hasilnya 1/4 X pangkat 3 ditambah X pangkat 3. X pangkat 24 ya tadi. Mana deh? Ayo, yang mana nih yang ngomong, ayo. Hasilnya ini X pangkat 3 tambah 1, langsung aja ya, 4 dibagi dengan 4 atau 1/4 ditambah yang ini ya, 3/3, 2 tambah 1 kali X pangkat 3. Ini sama, harusnya tambah C ya, sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah X pangkat 3, tambah konstanta. Yang mana 1/4 X tambah pangkat 3? Berarti yang ini ya. Jawabannya yang A. Berikut nomor 2. Apa? Ada yang salah? Berikutnya yang nomor 2. Tentukan nilai 5dx. Berarti ini gampang, nggak usah pakai-pakai. Langsung aja 5x. Ya kan? Berikutnya, nah ini coba kalian. Berapakah fungsi tabungan jika diketahui autonomous konsumsinya 30 miliar? Ah, ini tadi nih. Berarti yang mana ini? Fungsi tabungan. Berarti 0,8Y ditambah 0,2 apa 0,8? Ayo, lupa saya tadi. Nah, tabungan itu yang ini ya, 0,2 dikurang 30 miliar. Sepertinya ini. Ya, kalau tabungan. Halo, kok ada suara ini yang ikut berapa orang ini? Lihat ini di sini nih, kalau konsumsi tadi 0,8, makanya ini dipisahin ya. Konsumsi itu yang 0,8, maka soalnya yang berjebak nanti kalau misalnya kalian UAS. Di sini ditanyanya fungsi tabungannya. Kalau fungsi konsumsi itu baru 0,8Y ditambah 30 miliar. Tapi kan yang ditanya fungsi tabungan, maka hasilnya 0,Y dikurang 30 miliar. Karena fungsi tabungan itu sini minus bukan plus. Tuh ya. Berikutnya nomor 4. Ayo, berapa produk rata-rata jika diketahui produk marginal? Saya nggak mau jawab, coba ini jawab. 12X dikurang 6X pangkat 3, berapa produk rata-ratanya? Kalau produk marginalnya 12X kurang 6X kuadrat. Ayo.
Ini tadi juga, ini yang tadi juga nih. Masih ingat nggak? Hello, kemana ini orang-orang? Ini ada berapa orang sih? Saya cek 14 orang, 13 orang. 13 orang hanya. Mana suaranya 13 orang? Oh. Pada tidur atau gimana ini? Ayo, nomor 4, cepat. Biar belajar, jangan pakai HP buka slide. Ini kayaknya cuma dari HP aja, yang penting on. Hello. Kalau nggak ada yang respon, saya sudahin aja ya. Saya sudahin aja ya pertemuannya ya. Bu. Nah, coba suara kalian walaupun ini mudah, coba biar ini. Berapa? Yang B bukan, Bu. Yang B? Ya, coba diiniin. Gimana? Jangan yang B bukan. Ayo, dikasih tahu lah jalannya. Biar saya yang nulis. Oke, ada yang bilang yang B, ada lagi yang lain? Yang B katanya 6 X pangkat 2 dikurang 2 X pangkat 3. Ayo, yang lain? Semua setuju ini? Kita buka produk marginal. Di sini apa produk rata-rata. Produk marginalnya ini udah mau selesai baru masuk nih. Produk rata-rata. Sini. Jadi produk rata-ratanya lihat di sini. Nanti A ini produk rata-rata ya, berarti nanti AP-nya dibagi dengan X. Jadi ini menjebak soalnya. Lihat. Ini nanti dikurang X, berarti nanti hasilnya 6X kuadrat dibagi dan dikurang 2. Yang ini yang benar ya, yang C ya. Makanya soalnya menjebak, jadi bukan hanya turunan integer aja, rumus ekonominya juga dipakai di sini. Makanya saya bilang, padahal ini sama. Kan ini belum ujian, jadi boleh lihat slide. Supaya nanti mana sih soal-soal jebakannya? Nah, penerimaan totalnya kan R dari integral persamaan yang tadi kalau ininya. Tapi kalau penerimaan rata-ratanya itu kan AR per Q, maka ini nanti dibagi dengan X. Kalau tadi pertamanya ada X-nya, berarti itu tinggal dikurang-kurang, ini kan aja ya. Ininya, nah ini dia X-nya, ini dibagi X. Gitu ya. Oke, terakhir nomor 5. Berapakah persamaan total jika diketahui penerimaan marginalnya 8 dikurang 2Q? Penerimaan marginal, boleh lihat lagi di sini, biar paham sama-sama. PM, ini utilitas nih. Penerimaan marginal, masih hampir sama ya, jadi ada tadi turunannya nanti dibagi dengan Q-nya. Berarti di sini nanti ini integralnya, integral dari 8 dikurang 2Q itu 8X pangkat 2. Atau 4X pangkat 2 nih. 8X pangkat 2 dikurang 2. 2 kurang, ini bukan X ya, Q. Kurang Q kuadrat. Maka dari apa tadi penerimaan totalnya ini dari diferensialnya, justru diferensialnya berarti 8Q dikurang dengan Q kuadrat. Itu kan? Ini 8 sorry. Kalau 8X saya tulis, sorry. Bentar ya. Masih belibet nih. Saya tulisnya sini 8X. Ini sih iris. Integral dari ini 2Q. Berarti integralnya di sini 8Q dikurang Q
Q pangkat 2. Nah, ini tadi kalau penerimaan total itu dibagi dengan Q lagi kan, berarti hasilnya tetap 8 dikurang Q. 8 kurang Q ya. Jadi hasilnya D ya. Setuju atau enggak nih? Benar atau enggak? Lihat di sini. Penerimaan apa tadi? Yang ini ya fungsi penerimaannya kan R. Di sini AR itu R dikurang Q. Di sini fungsi penerimaannya ini, yang ini. R itu fungsi dari MR kan? R sama dengan fungsi dari MR dx. Itu akan sama dengan yang ini ya. Fungsi 8 dikurang 2x, 2dx. Ini akan sama dengan 8Q dq. Dq ya. Kemudian nanti ini dibagi Q adalah dari fungsi ini persamaan penerimaan totalnya itu sama dengan MR dibagi Q di sini. R dibagi Q, R dibagi Q. Maka R-nya ini, yang ini dibagi dengan Q. Hasilnya tetap 8 dikurang Q jadinya hasilnya. Kalau di sini 8 kurang 2 Q, di sini penerimaan totalnya 8 dikurang Q. Ada yang mau ditanyakan? Ini paham ya? Nanti di sini iniin lagi fungsi-fungsi ekonominya. Diiniin lagi. Kalian kan jurusan apa sini, akuntansi ya? Jadi rumus-rumus akuntansinya diiniin ya. Kalau saya masih kurang ini sama rumus akuntansi. Kalau saya lebih ke matematikanya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.